Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat pagi, siang, malam ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Jadi seperti biasa, silahkan Anda menonton video ini hingga selesai ya, sebagai bukti bahwa Anda sudah mengikuti kuliah manajemen strategik. Setelah menonton hingga selesai, selanjutnya Anda diharapkan untuk memberikan komentar ya dari video yang saya buat. Komentar ini bisa dalam berbentuk apa yang Anda tangkap dari materi ini atau video ini, atau Anda bisa memberikan pertanyaan, atau Anda bisa memberikan komentar atas video yang saya buat ya. Itu bagi saya merupakan penilaian sangat besar ya, sebagai bukti Anda benar-benar mengikuti mata kuliah ini dengan serius. Tapi seandainya jika Anda tidak menonton video ya, walaupun Anda absen tapi tidak menonton video dan tidak memberikan komentar ya, maka nilainya juga akan kurang untuk penilaian dari saya terhadap Anda ya. Saya harapkan Anda memahami ya. Mungkin ini metode yang saya bisa lakukan ya untuk memfasilitasi mata kuliah manajemen strategi. Oke, jadi dengan metode ini kapanpun Anda bisa menonton video ya, tanpa menentukan waktunya, dan batas upload dari komentar itu 1 kali 24 jam ya. Sebagai bukti ya bahwa Anda nonton atau tidak itu terserah pada Anda ya, tapi saya harapkan Anda nonton karena di sini banyak ilmunya ya, dan bisa diulang-ulang ya. Jika ada yang kurang jelas bisa diulang video yang saya buat. Bahkan untuk video yang pertemuan pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini Anda bisa tonton juga ya. Jadi materinya masih bisa Anda baca ya, Anda bisa lihat dan bisa amati. Nah, pada pertemuan ketiga ini tanggal 5 Maret ya 2021 kita lanjutkan, yaitu tentang strategi level corporate ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu strateginya ada 3 ya. Yang pertama ini adalah yang kita pelajari sekarang ya, yaitu strategi korporat namanya ya. Yang kedua nanti ada strategi unit bisnis ya. Biasanya itu di level-level manager ya. Yang ketiga adalah strategi fungsional ya. Itu biasanya di level-level supervisor atau manajer pemasaran dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan secara jelas, secara detail level-level dari setiap perusahaan ya. Untuk hari ini kita akan bahas adalah untuk strategi level corporate. Apa sih itu? Nah, untuk pertemuan yang bulan minggu depan baru ke unit bisnis, dan pertemuan berikutnya lagi baru ke strategi fungsional ya. Di pertemuan kelima kalau nggak salah. Oke. Selanjutnya, nah ini dia ya. Beberapa keputusan untuk strategi dari setiap level yang ada di perusahaan itu berbeda-beda ya pendekatannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang namanya corporate strategi, atau judul kita hari ini yaitu strategi korporat. Jadi strategi korporat ini posisinya berada di top manajemen ya.
Masih ingat ya level of management gambarnya. Jadi dia posisinya ada di top ya. Nah, yang di top ini yang diduduki seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya tentang tata kelola perusahaan, itu terdiri dari komisaris, pemilik saham, terus direktur ya. Nanti ada RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, orang-orang tadilah yang akan mengambil keputusannya. Apakah keputusan-keputusan strategi yang akan diambil pada level-level tersebut adalah yang pertama adalah strategi pertumbuhan ya, atau disebut dengan growth strategy. Strategi ini kalau diumpamakan adalah mengembangkan sayap. PT XYZ pada tahun ini berhasil mengembangkan sayapnya hingga sampai ke luar negeri. Nah, itu berarti dia sedang menggunakan strategi pertumbuhan atau strategi grow. PT Bank Mandiri baru-baru ini membuka cabang di Pekanbaru. Nah, itu termasuk strategi grow. Universitas Lancang Kuning membuka cabang di setiap kabupaten di Provinsi Riau. Nah, itu disebut dengan strategi grow ya, jadi tumbuh. Nah, strategi grow ini diindikasikan bahwa perusahaan sedang sehat ya. Jadi perusahaan sedang bagus, sedang sehat ya, sedang banyak uangnya. Karena tanpa modal yang besar ya, tanpa strategi yang tepat, strategi ini tidak bisa diambil sembarangan ya, karena perlu banyak analisis data, perlu banyak pertimbangan, dan perlu banyak kebijakan-kebijakan yang akan berubah jika menggunakan strategi grow ini. Seperti kasus yang terjadi misalnya ya, Chevron yang di Riau itu akan diakuisisi oleh Pertamina, maka secara otomatis cabang-cabang Pertamina yang ada di seluruh Indonesia atau khususnya di Jakarta ya akan memindahkan sebagian sumber daya manusianya, sumber daya modalnya, sumber daya fasilitasnya ke Chevron yang ada di Pekanbaru, Duri atau di Bengkalis ya, karena akan diambil alih oleh Pertamina. Nah, apakah nanti Pertamina menggunakan karyawan yang lama di Chevron atau tidak ya, kita tidak tahu ya. Itu kesepakatan dari atau keputusan dari Pertamina. Tapi intinya adalah ketika menggunakan strategi ini akan berdampak pada pemindahan sumber daya ya, investasi sumber daya, maka akan di rolling siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan untuk cabang di Pekanbaru ya. Contohnya tadi di Pertamina. Nah, strategi ini strategi yang lagi sehat ya, yang lagi bagus. Dan semua organisasi dan semua perusahaan atau CV maupun UD ingin menggunakan strategi ini, tapi tidak semudah yang bisa kita lakukan ya. Jadi tidak semua, tapi semua orang ingin memiliki ini strateginya, tapi tidak semua orang bisa melakukan strategi ini ya. Itu yang pertama ya, pertumbuhan grow. Yang berikutnya adalah pertumbuhan stability ya. Pertumbuhan stability ini pertumbuhan yang ya grow ya, profitnya ada tapi cukup untuk menutupi operasional ya. Jadi untuk bayar karyawan bisa, untuk proses produksi bisa, untuk gaji karyawan bisa ya. Tapi kalau untuk buka cabang baru atau membuka pabrik baru itu tidak bisa ya, karena keterbatasan modal. Karena dia di posisi yang tidak cukup bagus ya, karena di posisi growth atau di posisi stability ya. Jadi kalau Anda menemukan usahanya ya stagnan di situ-situ saja, tidak ada buka cabang baru, tidak menambah karyawan baru, tidak melakukan inovasi produk, tidak ada varian produk ya, maka itu bisa dikatakan
dia dalam proses stability. Jadi tidak ada keinginan untuk membuka cabang baru. Nah, dari segi kondisi perusahaan yang menggunakan strategi ini ya tidak terlalu bagus ya, tapi cukup bagus lah. Kalau kategori skala 1 sampai 5 dia dapat skor 4 ya, 3 dan 4. Irisan 4. Tapi kalau yang grow tadi dia dapat skor yang 5 ya. Jadi itulah kondisinya sekarang. Jadi silahkanlah Anda perhatikan apakah Unilag ini termasuk menggunakan strategi grow atau stabilitas ya. Tapi kalau saya sih beranggapan Unilag ini ya stabilitas tapi sedikit grow ya, tapi dominan stabilnya ya. Kenapa saya sebut seperti itu ya? Kita ada grow ya, grownya adalah di ya. Kita sudah buka beberapa prodi di itu menunjukkan bahwa ada keinginan ya untuk maju, untuk berkembang di masa yang akan datang ya. Oke. Sedangkan strategi yang sangat tidak diinginkan oleh seluruh pengusaha atau seluruh usaha yang ada di dunia ini adalah satu, strategi pengurangan usaha ya. Nah, ini semua usaha tidak mau ya mengalami ini. Tapi jika ini terjadi ya mau nggak mau harus diterima dengan lapang dada ya. Jadi strategi pengurangan usaha atau penutupan usaha ini atau disebut juga dengan strategi bangkrut. Jika dinyatakan bangkrut maka ini akan menyakitkan ya, bukan hanya si pemilik tapi si karyawan ya, karena otomatis akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Apakah itu ada pesangon atau tidak ya kita nggak tahu ya. Jika perusahaan itu banyak hutang maka dia akan fokus menjual hutang-hutang menjual aset-asetnya atau menggunakan modal-modal terakhirnya untuk bayar hutang ya. Setelah itu baru bayar gaji karyawan. Nah, makanya banyak ketika perusahaan tutup karyawan demo ya, ingin mendapatkan pesangon. Mungkin salah satunya dia nggak dapat pesangon dikarenakan ya modalnya untuk bayar itu nggak ada lagi ya, karena harus digunakan untuk bayar hutang. Nah, strategi pengurangan ini atau retrenchment ini tadi saya sebutkan tidak diinginkan tapi mau nggak mau harus diterima ya. Seperti sekarang ya, Anda pasti kenal dengan Giant ya. Giant itu adalah supermarket atau wholesale ya. Bisa disebut sama dengan Walmart, bisa dikatakan juga sama dengan Indogrosir ya. Tapi karena kondisi eksternal yang begitu cepat berubah, maka sudah banyak cabang-cabang Giant itu tutup ya. Sebelumnya dia menggunakan strategi grow. Tapi karena berbagai macam masalah dan persaingan ditambah lagi dengan COVID-19, maka begitu banyak cabang-cabang Giant itu tutup ya. Dan terakhir ini di backcell-nya itu ada di Panam ya. Nah, di Panam itu kasusnya adalah mau tutup juga ya. Dan sedang big sell ya. Jadi jual produk-produk yang ya daripada rugi besar ya, maka dijual murah. Nah, kondisi ini sekali lagi saya sampaikan tidak diinginkan, tapi mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada ya. Oke, itu untuk strategi yang di corporate strategi ya. Untuk bisnis dan fungsional ya nanti kita bahas di 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 pertemuan berikutnya saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti Anda silahkan komen ya di kolom komentar di YouTube boleh, atau di Blended Learning saya ya. Jadi untuk slide berikutnya, keputusan strategi atau strategic decision adalah berbagai keputusan strategik itu strategic decision manager yang mempengaruhi keberadaan perusahaan yang akan datang ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya adalah
perusahaan di masa yang akan datang strateginya harus jauh ke depan ya, seperti yang saya gambarkan pada video sebelumnya, yaitu basket ya. Basket itu melihat secara dekat dan melihat jauh ke depan. Terus keputusan strategik dapat diambil oleh koperasi maupun tingkat unit bisnis ya, seperti Wings ya, Wings Group atau Coca-Cola. Tujuan utama pembuatan strategik adalah agar perusahaan ya dapat menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka yang panjang. Jadi ini berguna sekali ya strategi ini, karena perubahan lingkungan itu sangat cepat, apalagi di kondisi pandemi 19 ini perubahan itu sangat cepat. Kecepatan sekarang ini adalah strateginya harus berbasis sistem informasi. Semua konsumen sudah berubah dirinya menuju ke sistem informasi. Otomatis perusahaan juga harus berubah karena lingkungan berubah, karena konsumen berubah. Jangan paksakan konsumen untuk mengikuti kita, tapi perusahaanlah yang harus mengikuti keinginan dari konsumen. Seperti konsep marketing adalah konsep inti pemasaran, kita harus mengikuti kepuasan konsumen ya, atau kebutuhan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi. Itu yang kita targetkan. Beberapa contoh keputusan strategik perusahaan. Yang pertama adalah seperti yang Anda ketahui sekarang, Nokia sudah bangkrut ya. Tapi sebagai perusahaan yang berjaya di era 90-an, akhir 2000 ya. Adapun beberapa keputusan yang pernah diambil di masa yang lalu adalah mengubah orientasi bisnis kertas ya menjadi rubber board atau menjadi telekomunikasi ya. Itu keputusan strategi. Jadi seperti Indah Kiat, yaitu membuat kertas, suatu saat mungkin dia bisa berubah menjadi membuat pesawat ya, kita tidak tahu, atau membuat mobil ya. Nah itu keputusan dari perusahaan. Contoh lagi yang berikutnya adalah Samsung, mengubah orientasi Samsung dari penghasil Me Too produk ya, saya produk ya, atau Me Too produk, menjadi penghasil produk yang berkualitas terbaik. Ini sama dengan contohnya Cina pada saat ini, mereka sudah mulai berubah ya, dari produk Me Too produk pindah ke quality produk. Jadi produk Cina juga sudah memiliki kehandalan dan tahan yang cukup ya, kuat, seperti produk Xiaomi ya, atau produk Wuling ya, yang sudah mulai dipercayai oleh konsumen karena memiliki kualitas dan teknologi yang cukup canggih. Karena di persepsi kita pada zaman dahulu, ketika menggunakan produk Cina itu cepat rusak, murah ya. Tapi sekarang tidak bisa lagi dikatakan seperti itu ya, karena dia sudah mulai merubah orientasinya, bukan untuk produk massal, tapi juga sudah mulai berubah ke produk yang memiliki kualitas. Berikutnya ada Sosro, rencana pembelian waralaba McDonald di Indonesia melalui, jadi itu perusahaan Sosro. Makanya kalau Anda makan di McDonald ya, pasti ada produk Sosro ya, karena mereka sudah melakukan pembelian sebagian saham dari McDonald. Yang berikutnya ada, pasti Anda familiar ya, ada yang namanya Papli Orange ini, mengubah definisi usaha dari bidang minuman ringan berkarbon menjadi minuman ringan soft drink yang mencakup di dalam minuman ringan berkarbon, air mineral, dan minuman sari buah. Jadi ini keputusan strategi juga, dia fokus kepada soft drink tapi ujung-ujungnya dia berubah ya, mengembangkan variasi produknya menuju ke air minum mineral dan minuman sari buah. Nah yang terakhir ada Bank Mandiri. Nah sekarang seluruh bank syariah itu sudah di merger ya, disatukan dengan nama perusahaannya, yaitu BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Itu gabungan dari seluruh perusahaan atau bank-bank syariah yang ada di Indonesia.
Dan ini beberapa keputusan, ini beberapa tindakan strategis ya. Ada Holcim, ada Neo Corporation, ada Unilever ya, membangun pabrik Extreme Wall di Cikarang, melakukan akuisisi atas perusahaan penghasil teh Sariwangi yang dulu cukup terkenal ya, tapi ujung-ujungnya diakuisisi juga. Jadi Sariwangi itu bukan milik Sariwangi lagi, tapi sudah diambil oleh Unilever ya. Kecap Bango, pewangi pakaian Molto dan makanan ringan Taro ya. Jadi membangun pabrik dan akuisisi ya, beberapa tindakan. Philip Morris mengakuisisi PT HM Sampurna ya. Bagi yang pencinta rokok, jadi PT Sampurna itu bukan milik Indonesia lagi ya, tapi milik Philip Morris yang punya produk Marlboro ya, orang Inggris ya. Terus PC Media Asia sekarang diakuisisi menjadi TV One ya, semenjak Antv ya. Maka Antv itu diakuisisi dan menjadi TV One sejak 2008 hingga sekarang. Nah, ini beberapa strategi secara detail ya untuk korporat, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah grow ya, sudah saya jelaskan tadi grow. Di dalam strategi grow ini ada lagi 2 strategi, yaitu strategi concentration dan ada diversification ya. Mari kita coba analisis. Yang concentration itu dibagi lagi menjadi 2 strategi. Ada yang namanya vertical grow, ada yang namanya horizontal grow ya. Vertical grow ini adalah suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk kita. Sebagai contoh, Indofood ya, buat Indomie ya, dia menggunakan strategi vertical grow dengan cara mengakuisisi bahan baku mie adalah tepung. Jadi bahan bakunya tepung, jadi diakuisisi oleh Unilever. Apa nama tepungnya? Tepungnya pasti Anda tahu ya, namanya adalah Bogasari. Nah, Bogasari itu sebelumnya adalah perusahaan sendiri ya. Jadi setiap mau bikin mie, dia beli ke Bogasari. Tapi karena setelah selalu beli dan Bogasari juga membuka diri untuk dibeli sahamnya, maka agar memudahkan bahan bakunya tidak sulit ya dan bisa ditentukan kualitas yang dia inginkan, maka Indofood pun membeli Bogasari. Dengan begitu dia punya keunggulan value chain yang lebih kuat di bidang pemasok, khususnya adalah tepung. Jadi dia bisa menentukan sendiri tepungnya, dan tepung itu juga bisa dibeli oleh masyarakat umum dan bisa juga dibeli oleh pesaingnya. Dengan begitu dia lebih untung dibandingkan dia harus beli dari perusahaan satu ya. Tapi dengan memiliki Bogasari, dia memiliki 3 keuntungan. Pertama, pasokan bahan bakunya aman. Kedua, konsumen bisa beli juga secara enceran. Bahkan yang ketiga adalah pesaing juga bisa membeli produk dari Bogasari. Jadi itu keuntungannya ya, menggunakan strategi vertical grow. Tapi ini sangat sulit ya. Seperti saya sampaikan tadi, menggunakan strategi grow ini butuh uang yang banyak, butuh sumber daya yang banyak ya. Tidak sembarangan ya. Seperti yang saya sampaikan, semua ingin grow tapi tidak semua
orang bisa melakukan ini ya. Yang berikutnya adalah horizontal grow. Nah, horizontal grow ini strategi mengembangkan sayapnya atau mengembangkan usahanya yang berhubungan dengan daerah lain ya. Misalnya Honda ya, ada di Jepang. Nah, ketika Honda ada di Jepang, maka dia harus membuat cabang juga di seluruh dunia ya, agar bisa menggunakan strategi vertikal ini. Dengan begitu, produk ini bisa sampai ke konsumen tanpa harus ke Jepang ya. Tanpa harus ke Jepang, kita bisa menikmati produk-produk dari Jepang ya, khususnya adalah mobil atau sepeda motor Honda ya, dengan menggunakan horizontal grow ya. Intinya horizontal grow adalah membuka cabang di wilayah baru atau di tempat baru. Kalau di dunia ya seluruh dunia kalau bisa ya, kita buka Unilak di seluruh dunia ya. Jadi bisa jadi World University ya. Ya, suatu saat itu bisa terjadi ya. Yang berikutnya adalah diversifikasi. Strategi ini lebih kepada konsentrik atau konglomerat ya. Konsentrik ini strategi yang masih berhubungan. Dia membuka cabang atau membuka anak perusahaan yang masih berhubungan dengan industrinya, misalnya makanan ya. Contoh sederhana ya, misalnya sarapan lontong, maka dia juga membuka cabang sarapannya bukan lontong ya, tapi misalnya soto ya, tapi masih industri makanan, atau dia membuka sate ya. Jadi kedua cabangnya itu masih di industri makanan ya. Cabang satu adalah soto, cabang dua adalah sate, tapi main cabangnya adalah sarapan pagi. Nah, itu contoh ya untuk menggunakan strategi yang membuka cabang tapi masih berhubungan. Contoh Garuda Indonesia ya. Garuda di industri pariwisata ya, tapi dia juga punya hotel sendiri ya, yang masih berhubungan di bidang pariwisata. Yang terakhir adalah strategi yang diversification tapi tidak memiliki hubungan satu sama yang lain. Nah, ini yang disebut dengan orang kaya ya. Jika Anda sudah di posisi konglomerat, maka Anda dinyatakan sebagai orang terkaya ya di Indonesia atau di Pekanbaru ya. Coba cari di YouTube, ada namanya daftar orang terkaya di Pekanbaru ya. Itu salah satunya adalah mantan gubernur kita. Karena dia pakai strategi yang konglomerasi ya. Jadi dia buka usaha yang tidak berhubungan satu sama lain dengan unit usaha yang lain. Dia punya Pertamina, dia punya SPBU, dia punya properti, dia punya transportasi dan sebagainya ya. Jika menggunakan strategi ini, maka akan disebut sebagai orang konglomerat ya. Tapi ini sangat berat ya untuk sampai di posisi ini ya. Hanya orang-orang tertentu dan hanya 0,0% lah dari populasi yang bisa sampai ke konglomerat strategi ya. Nah, yang terakhir, yang berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang stability, strateginya no change, pause, atau hanya fokus kepada profit. Nah, untuk strategi retrenchment itu, yang strategi yang sangat kita tidak inginkan yaitu turnaround, captive, sell out, divestment, atau bankrupt, atau liquidation. Silakan Anda baca ya nanti, atau kita cari turnaround itu apa, captive itu adalah memotong ya sebagian unit usaha seperti Giant ya. Pada saat ini dulu dia sudah punya di Soekarno Hatta, tapi akhirnya dipotong, cabangnya ditutup ya. Itu salah satu contohnya menggunakan strategi captive. Sekarang yang terbaru adalah pasca Covid itu, coba Anda perhatikan Nissan ya.
Nissan sudah mulai menutup sebagian cabangnya di Pekanbaru ya. Salah satunya di Soekarno-Hatta ya. Jadi cabang Nissan itu sekarang ada hanya di SH Amin ya, jalan itu. Kalau tidak salah ya. Itu menunjukkan bahwa kondisi Nissan tidak baik ya. Sedang di posisi stabilisasi atau retrenchment ya. Sedangkan Mitsubishi dan Honda itu sedang pakai strategi yang cukup menarik, yaitu strategi grow dan diversification ya, khususnya strategi horizontal grow. Sedangkan sell out berarti dijual sebagiannya atau dinyatakan bangkrut oleh pihak pengadilan dan otomatis harus membayar seluruh kewajiban baik hutang maupun kewajiban terhadap karyawan-karyawannya. Nah itu ya secara detail untuk strategi yang ada di level korporat. Untuk yang sisanya ya itu kita bahas nanti di pertemuan 4 dan 5 tentang level unit business dan level fungsional. Nah ini secara detail ya posisinya. Nah ini yang pendekatan pemasok disebut dengan strategi vertical concentration. Ini yang horizontal ya, perkembangan pada pasar geografis, berarti ini fokus kepada tempat ya atau wilayah. Sedangkan untuk strategi diversification ada concentric, ada yang konglomerasi ya. Yang berikutnya ini strategi stabilisasi dan penciutan. Nah, mungkin itu saja untuk video kuliah kali ini ya tentang corporate strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa berikan komen di fasilitas komen yang sudah disediakan, karena ini sebagai penilaian saya ya bahwa Anda aktif atau tidak di proses pembelajaran secara blended learning. Tapi kalau hanya absen saja ya semua pun bisa ya, dan nilainya juga rendah walaupun Anda sudah absen ya. Tapi tidak memberikan komen berarti Anda tidak menonton videonya hingga selesai. Mohon dijadi perhatian kita bersama ya, agar kita dapat maksimalkan fasilitas blended ini semaksimal mungkin sehingga Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.